Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dudukkan hati kula panjenengan, dudukkan niat kula panjenengan, dudukkan pikiran kula panjenengan, dudukkan duniawi kula panjenengan, dudukkan seluruh hawa nafsu yang buruk, letakkanlah keimanan di dalam hati kita. Didudukkan sedaya ego, sedaya kehendak hawa nafsu, dudukkan sedaya, dudukkan, didudukkan. Pejamkanlah pandangan mata, awasi kedua wilayah, wilayah akal, pikiran dan wilayah hati. Pastikan hati kita selalu berzikir khafi kepada Allah dengan tawadhu. Dipastikan pikiran kula panjenengan tidak memikirkan hal-hal ingkang buruk, kecuali pikiran itu telah kosong, ora ana apa-apa, suwung. Telinga sebagai makmum, telinga kula panjenengan niki adalah makmum, sedangkan yang berbicara lisan ialah imaman. Adaan itu ada di dalam pikiran dan mata kita. Duduklah dengan berduduk yang betul-betul simpuh kepada Allah. Senderkan seluruh kehidupan kula panjenengan, kita sandarkan kepada Allah. Tidak ada niat di dalam pikiran kula panjenengan kecuali niat kita bermakrifat kepada Allah. Boten enten
kemantepan ingkang menyempurnakan suatu niat kecuali ialah hanya menghadap kepada Allah. Sebagaimana kuping kula panjenengan ini ialah makmum, seperti orang yang bersembahyang, sholat. Seorang makmum pasti mendengarkan apa yang diucap oleh seorang imam. Sedangkan imam yang menjadi imam sendiri niku ialah lesan. Jadi lesan kula panjenengan ialah imam. Telinga kula panjenengan niki makmuman. Pikiran dan mata kula panjenengan ini adalah adaan. Dihadapkan, disimpuhkan, benamkanlah asma Allah sedalam-dalam mungkin, sejauh di dalam diri kita. Kalau panjenengan kepingin mengenal Allah lebih dalamlah panjenengan menanamkan asma Allah, menanamkan lafaz Allah, nur Allah lebih dalam di dalam dirimu. Maka panjenengan akan lebih dalam untuk mengenal Allah. Bila mana panjenengan telah mampu menenggelamkan asma Allah di dalam hatimu yang bagaikan lautan dan seluas samudra tanpa tepi, maka kamu akan lenyap kepada Allah, fana. Jadi sebuah kefanaan. Sebagaimana seseorang itu menggali, menanamkan, menenggelamkan, memasukkan asma Allah lebih dalam ke dalam diri kita. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam kula panjenengan menanamkan asma Allah, mengenal Allah lebih dalam akan yang kita punya. Kalau kula panjenengan hanya mengenal Allah dengan hanya melalui kalimat la ilaha illallah, lalu mengenal Allah hanya sebatas ucapan sampai hanya zikir khafi. Zikir khafi kula panjenengan hanya sebatas denyutan lataif jantung, irama-irama tasbih jantung kita. Maka kita hanya mengenal Allah
sebagai Maha Pencipta dan hanya sebagai Maha Pemberi. Bukan mengenal Allah dengan sesungguh-sungguhnya mengenal Allah. Maka sebagaimana kamu mengenal Allah, itu sebagaimana keberadaan Allah itu jauh lebih dalam di dalam dirimu, itu akan menenggelam, kamu akan kenal kepada Allah yang lebih dalam. Kamu akan ma'rifat. Orang yang ma'rifat asma Allah niku semakin dalam kenal di dalam dirinya. Lihatlah sebagaimana kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kita diberikan mata untuk bersaksi dan lisan kita dijadikan imam yang membimbing kita masuk menjadi seorang muslim, masuk menjadi seorang mukmin. Masuk kita mengenal lafaz-lafaz Allah, menunjukkan jalan untuk kita. Dari mana kamu bisa la ilaha illallah? Maka yang kita ucap kita sendiri, la ilaha illallah, lisan kita inilah imaman kita. Imam kita yang memberitahu kita ini Allah, ini yang kita ucap asma Allah, kita mengenal Allah, diperintah ini membimbing kita membaca Quran, membaca kalamullah. Bagaimana kita membaca kalamullah? Bagaimana kita membaca asma lafadznya Allah? Semua niku tidak lain lisan kitalah yang menjadi imam bagi petunjuk kita semua. Sebagaimana apa yang kita dengar adalah makmum, apakah kamu bermakmum dengan hawa nafsu? Terkadang kita terperdaya oleh hasutan, bisikan, godaan. Terkadang dalam hinaan maupun fitnahan kita mudah terpancing, mudah sekali untuk melakukan keburukan. Karena apa yang kita dengar, semua yang kula panjenengan niku mirengaken nikilah makmuman. Adaan itu bernasab. Nasab niku berada di dalam akal fikiran kula panjenengan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu sidik, beliau itu benar, karena tidak ada sekalipun di fikiran Rasulullah beliau itu melihat, menyaksikan dengan pandangan matanya, yaitu dengan pandangan basirahnya. Seluruh pandangan-pandangan mata, pandangan-pandangan penglihatannya, Rasulullah bersaksi bahwa semuanya ialah baik. Sebagaimana istilah guru kula sae, Mbah Dargo pasti matur sae. Guru kula nyekseni sedaya sae. Orang yang telah melihat segala sesuatu baik maupun buruk, tetapi kita bersaksi bahwa semuanya adalah baik, tidak mampu melihat kesalahan-kesalahan seseorang, maka mereka sedang di dalam makom sidik. Tapi tak mampu manusia menjadi sidik sebagaimana sidik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akal kita ialah ilmu, akal kita adalah tempatnya nasab. Nasab, akal kita itu nasab. Kula panjenengan akal kula jenengan iki nasab. Nasab niku ilmu.
ilmu menjadi adaan basyirah. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kula panjenengan tatkala melihat apa sing kula panjenengan persani, maka itu menjadi sebuah kesaksian apa sing wonten teng akal kula panjenengan nikulah yang menjadi penentu sebagaimana panjenengan ini di dalam makom sidik, makom hak, makom yang benar, makom di dalam penyaksian, atau makom di dalam sifatullah. Lihat sebagaimana kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau panjenengan ingin melihat keberadaan Allah, maka lihatlah makhluk, baik buruknya makhluk itu kita bersaksi ialah baik. Karena penyaksian seseorang yang betul-betul bersaksi kepada Allah, pasti mereka tidak akan menyalahkan pengajaran orang lain sebagaimana tanbih dari guru, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Di dalam istilah jangan menyalahkan pengajaran orang lain, ialah tidak boleh kita itu menilai dan menyalahkan segala sesuatu yang ada. Karena hakikatnya tatkala kita kula panjenengan niki menyalahkan orang lain, sering menyalahkan, mongko kula panjenengan niki sami mawon sedang menghina apa yang telah diciptakan, yang telah disaksikan Allah kepada kula panjenengan. Berarti menghina makhluk yang diciptakan Allah sami mawon menghina Allah. Inilah budi luhur, budi pekerti tiang-tiang torekot. Napa melih kula panjenengan belajar zikir, maka di dalam kita kula panjenengan bersaksi di dalam asyhadu an la ilaha illallah, wonten melih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, panjenengan nyekseni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku diri pribadi panjenengan. Syahadat tauhid, panjenengan mentauhidi napa kemawon sing di Allah perlihatkan karena sedaya sing jenengan kesaksian. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu kembali kepada makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahadat Rasul. Sedangkan kita dijadikan makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Maka hakikatnya Rasul syahadat kesaksian itu untuk mengenal Allah dan mengenal kepada Rasulullah. Panjenengan harus bersaksi ke dalam diri panjenengan dan bersaksi atas segala alam semesta ingkang panjenengan dipun ciptakaken dumateng kula panjenengan menika yang menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan, kenalkanlah Allah. Allah, sebutlah asma Allah, ingatlah asma Allah. Tanamkanlah asma Allah, semakin dalam panjenengan menanamkan asma Allah di dalam hati kula panjenengan, maka akan semakin dalam. Dan semakin dalamnya itu ialah sebagaimana kula panjenengan akan semakin dalam mengenal Allah. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam kula panjenengan mengingat Allah, sampai bagaikan lautan yang tak bertepi, seluas samudra dan setinggi langit. Tidak kita bayangkan kita tenggelam di dalam lautan Allah. Semakin dalam panjenengan mengingat Allah,
semakin dalam itu Allah, asma Allah itu masuk ke dalam diri panjenengan, maka kamu akan semakin kamu kenal kepada Allah, dan terbukalah hakikat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hakikat di mana yaitu ialah insanul kamil, maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kesempurnaan itu akan terlihat, terpandang oleh diri kula panjenengan. Kalau panjenengan ingin melihat kemuliaan Rasulullah, maka lihatlah diri panjenengan. Semakin dalam panjenengan, semakin dalam kamu akan melihat di dalam ruh qudsi. Disitulah sebagaimana kamu semakin dalam mengingat Allah, maka asma Allah itu telah mengalir ke dalam balung, sumsum, otot, kulit, daging, wulu, kuku, ponco indra sakjroning jiwa raga kula panjenengan, mendarah daging. Tatkala asma Allah niku sampun masuk mendarah daging ke dalam asma di dalam diri kula panjenengan, maka kula panjenengan di dalam keadaan yaitu af'alullah, sedaya kula yang kula panjenengan kerjakan ialah pekerjaannya Allah, dan semua sing kula lampahi dumateng panjenengan. Maka disitulah perilaku seseorang itu seperti orang yang betul-betul sudah kenal kepada Allah. Jadi perilaku akhlak kita, kalau asma Allah disebut hanya sampai kolbu, sampai kulitnya kolbu, asma Allah disebut itu hanya membuat seseorang itu damai. Tetapi kalau hati seseorang, kolbunya asma Allah dimasukkan lagi, disebutnya sampai masuk ke urat, ke dalam darah, ke dalam daging, ke dalam balung sumsum ini. Wallahu akbar. Maka kalau masuk ke dalam darah, maka sifat-sifat perilaku seseorang itu akan mencerminkan akhlakul karimah. Bagaimana kula panjenengan belajar terus tapi perilaku kita tidak seperti orang yang kenal Allah? Ini sering. Di mana kita zikir, sampai mana derek masuk ke dalam hati kita, hanya masuk, tapi tidak sampai ke dalam urat, tidak sampai ke dalam darah, tidak sampai ke dalam kulit di dalam darah kita yang melapisi otot-otot kula panjenengan. Bahkan Allah menerangkan bahwa aku dekat kepadamu dan sedekat urat leher. Bagaimana perbedaan kula panjenengan iki jauh dengan para nabi-nabi kalih sedaya para wali. Darah nasab para wali terpelihara dari segala keharaman yang dimakan, yang diminum, yang menjadi darah daging, sedangkan kita penuh dosa maksiat. Bagaimana kita mensucikan darah-darah di dalam kita? Seperti ruh kita ini tidak bisa kembali usul ilallah, tidak bisa kembali kepada Allah. Kula panjenengan bertorekoh lama dangu, tetapi sifat kula panjenengan dereng kados tiyang sing kenal kalih Gusti Allah. Zikir kula panjenengan hanya sampai kulit, belum sampai ke dalam darah, belum sampai ke dalam daging, belum sampai ke dalam urat, dereng sampai ke dalam otot, dereng sampai ke dalam balung dan sumsum.
masukkan asma Allah semakin dalam agar panjenengan semakin kenal kepada Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasul sebagai iman, kula panjenengan manusia adalah diri daripada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyaksian semakin dalam kula harus mengenal, kula panjenengan harus kenal dengan Allah. Semakin dalam Allah itu tidak di atas. Allah niku tidak berada di mana-mana, tapi Allah mencakup, meliputi kula panjenengan. Sebagaimana kamu mengenal dirimu, maka kamu mengenal Rasulmu, panjenengan akan mengenal Tuhanmu. Maka perintah awaludin ma'rifatullah yang kita cari pertama awal nggih niku awaludin ma'rifatullah, kula panjenengan ditugaskan untuk mengenal Allah terlebih dahulu sampai diperintahkan antal mutu qoblal maut, sampai ada perintah matilah sebelum mati, yang artinya kula panjenengan harus kembali roh kula panjenengan kados-kados sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul bertemu di dalam surga, yaitu bertemu dengan Bilal bin Rabah. Padahal Bilal bin Rabah itu belum mati, tapi ruh Bilal bin Rabah, ruh qudsinya naik ke dalam surga terlebih dahulu. Padahal Rasul niku melihat kan Bilal dereng wafat, kenging nopo teng priki kula kepanggih Bilal, ya Jibril, inilah ruh qudsi mereka yang telah sampai dan telah kembali ke hadrat Allah. Malih waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, naik melih, sebelum sampai ke Sidratil Muntaha, Rasul bertemu melih dengan Bilal bin Rabah. Ruh qudsi niku kembali kepada Allah. Tapi ruh qudsi kula panjenengan niki kathah sing macet karena napa? Dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa perilaku kula panjenengan, napa sing kula pikir kula panjenengan, sing kula pirengke kula panjenengan, hasil sing kula maem kula panjenengan, napa malih napa kemawon. Lah nikulah yang menjadikan ruh kita tidak bisa kembali awaludin ma'rifatullah, kembali kepada alam di mana pertama kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
teng beriku sampai di mana ikrar kula panjenengan, janji sumpah sing kula panjenengan waktu kita menjadi ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna, sumpah niku di alam lahut kula panjenengan bersaksi bahwa Allah lah Tuhan pencipta semesta alam dan kita bersungguh-sungguh akan kembali kepada Allah. Niku ruh qudsi kula panjenengan bersaksi. Makanya di dalam jasad manusia niku enten 3 ruh, nggih menika ruh jismani, ruh sultani, ruh ruhani. Yang terakhir roh hudsi. Ruhnya rohani kula panjenengan ku roh hudsi. Kalau roh jismani kula panjenengan niku bila mana roh kula panjenengan jismani niku kontrae telas mati. Wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh sultani, kalau ruh rasa kita itu telah dicabut oleh Allah, maka tidak merasakan apapun dan segala panca indera, segala sifat, gerak-gerak di mana perilaku watak segalanya niku akan sirna. Yang menghalangi ruh sultani kita, rasa kita tidak mampu menggapai nafsul mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Niki ruh-ruh tidak sampai nafsul mutmainah, nafsu mutmainah tidak sampai karena nopo? Kita sering berburuk sangka sebagaimana nasab di dalam akal dan hati kita. Maka ilmu yang ada di dalam akal kita itu adalah nasab. Kalau penuh akal-akal kula panjenengan penuh dengan kebusukan berburuk sangka, maka nasab maka akan menjadi suatu nasab menjadi ilmu. Kalau sudah menjadi ilmu maka akan dijalankan dan menjadi amal perbuatan kula panjenengan. Hati pun pula sami, rasa niku sami. Sebagaimana kita berprasangka, sebagaimana kita bersuudzon, bergusnudon kepada Allah, rusak kalau kita telah melanggar seluruh kufur nikmat oleh Allah, maka menjadi la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka siksaan Allah akan turun. Kalau ruh jismani, kenapa ruh jismani itu tak sempurna? Karena perbuatan akhlak adab kita dan seluruh dari segala nasab-nasab yang kita perbuat, mulai jismani, rohani, ruh sultani, itu adalah sebagaimana nasab akal kita dan nasab hati kula panjenengan. Maka sungguh-sungguhlah tanamkan ke dalam asma Allah, betul-betul ingat di dalam hati lebih dalam, akal kita kosongkan, kita isi dengan kesadaran batin. Hati kita yang harus sampai ke dalam akal kita, lalu akal kita bernasab dari hati akal naik, akal itu akan menjadi memperoleh menjadi sebuah petunjuk atau hidayah itu akan turun ke dalam mata adaan, lalu menjadi basirah, penyaksian, lalu apa yang kita dengarkan makmuman, maka kita akan mengikuti kembali kepada Allah sebagaimana yang kita ucap la ilaha illallah, imaman kita kembali kepada Allah. Sampun nggih, pun paham nggih.
Moga kita dzikir kanthi sungguh-sungguh, nggih, dengan khusyuk, dengan betul-betul bersungguh-sungguh kepada Allah, betul-betul kita memohon bersungguh-sungguh kepada Allah agar diberikan akal ini dipenuhi dengan nasab ilmu yang baik yang menjadi suatu nasab ke dalam seluruh apa yang di dalam pendengaran mata dan lisan diri kula panjenengan. Kosong, pikiran itu harus kosong, biar diisi dengan kesadaran batin. Dengan kolbu, maka kolbu akan naik. Yang mengisi itu adalah iman. Akalnya niku akan penuh dengan penyaksian. Karena akal niku pemilik 3 wilayah, pendengaran, mata, dan lisan. Kalau akalnya mboten bener, tidak menjadi sebuah petunjuk, rusak amal perbuatan jenengan, tidak akan sampai Allah dan tidak akan sampai panjenengan niku dibukakan basirah, penyaksian kepada Allah yang secara sungguh-sungguh di dalam sifatullah. Napa niku sifatullah? Segala sifat Allah yang dibukakan di dalam sebagaimana panjenengan menyaksikan wali-wali Allah waktu dibukakan basirah matanya, dia melihat semuanya tanpa mereka itu samar, mereka melihat baik buruknya, tetapi segala itu adalah wujud dari sifat Allah. Maka akal ini harus dipenuhi dengan sifat Allah yang ada di dalam hati. Maka penuhilah dengan kesadaran batin kula panjenengan agar basirah di dalam pandangan mata kita diberikan petunjuk dan jalan yang benar dan diperlihatkan baik maupun buruknya, tetapi kita harus segala bersaksi bahwa tidak ada yang buruk dan segalanya adalah baik karena segala sesuatu kembali dari Allah. Kalau kita telah mampu menyalahkan dan mampu kita itu menilai seseorang dan mampu kita memburuk-burukkan seseorang, maka kita sami mawon menghina Allah dan memburukkan ciptaan Allah. Nikilah orang-orang thariqah di dalam pandang faham tasawuf kados ngeten. Dan niki kudu kula kedah tegas. Nggih. Bon dikir nggih. Ya. Semoga Allah memberikan kemudahan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa alihi baitihil kiram ajmain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka
ومعرفتك لا إله إلا الله 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 لا إله